Yang pasti KDRT itu bisa berulang. Oh, Jadi bisa kumat gitu maksudnya. cinta itu sudah mulai hilang dari mulai terjadi kekerasan. Bukan karena pelaporan. Cinta itu hilang karena sudah ada kekerasan. Jangan Oke. ada alasan yang bilang bahwa aku memukulmu karena aku mencintaimu. Banyak loh yang bilang kayak gitu. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Aimee Kejora. Iya, memang aku bersinar bagaikan bintang kejora. Terima kasih. Apalagi dengan bajunya seperti ini ya. Oke, kita kan kenapa saya ngomong Kejora itu kan lagi heboh kan yang lalu soal si Lesti itu kan sama si suaminya Rizky. Ya namanya kalau saya ya memandangnya ya namanya rumah tangga ya. Kadang-kadang ya ada juga mungkin yang KDRT tapi dalam level yang ringan cuman nggak terekspos ya saking dia artis aja gitu. Dan apa ya artis mungkin lebih nggak bisa gitu ya dikerasin gitu kali ya nggak tahu saya nggak tahu bagaimana dibalik semuanya itu. Tapi gini, kalau Anda sebagai wanita ya terus Anda di KDRT suami Anda dimaafin? Tergantung sampai seperti apa KDRT-nya kalau saya ya. Dan juga tergantung situasi saya. Karena nggak semudah itu kita mengambil keputusan. Tapi yang pasti KDRT itu bisa berulang. Jadi bisa kumat gitu maksudnya. bisa kumat, bisa kambuh. Okay. Minta maaf belum tentu itu berakhir. Pasti nanti suatu hari kalau dia emosi bisa terulang lagi. Anda mengatakan itu nggak jaminan gitu ya? Nggak jaminan. So nggak dimaafin? Gini loh, kok kita nggak bisa secepat itu mengambil keputusan iya atau enggak. Tetapi semua itu tergantung dari situasi dan kondisi kita. Kayak Rizky dan Lesti, kenapa kok Lesti memaafkan? Kita nggak bisa juga kita menyudutkan Lesti. Udah tahu cowoknya seperti itu kok masih aja mau kembali, kok dicabut gugatannya. Kan banyak netizen yang komentar kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu juga. Oke, alasannya kan lagi-lagi demi anak. Ya, makanya Ya kan? itu yang saya bilang. Kalau memang Anda bisa bekerja sendiri, financially stable, pasti akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena gini, kembali lagi ke hierarki kebutuhan Maslow. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat manusia itu menjadi bahagia, kebutuhan ini harus terpenuhi dulu semuanya. Dimulai dari yang paling bawah dulu, seperti piramid, baru kita bisa naik yang ke atasnya. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Dalam arti duit, karena dengan duit bisa beli makanan, bisa beli minuman, bisa beli rumah, bisa beli pakaian. Ya Jadi kan? kebutuhan bukan sandang pangan papan ya, tapi di piramid ini duit. Loh, di piramid Karena itu duit bisa- fisik, di piramid itu tulisnya fisik, sandang pangan papan, tapi dengan Ya. istilah di zaman sekarang Duit ini yaitu ya? duit. Oh. Itu saya yang sendiri yang menginterpretasikan. Karena dengan duit bisa beli makanan, minuman untuk memenuhi kebutuhan fisik. Bisa beli rumah juga. Rumah, Ya. makanya orang yang tidak bekerja berada di hubungan yang toksik, yang suami yang KDRT tidak semudah itu untuk bisa lepas dari hubungan KDRT itu. Itu yang mau tadi saya bilang, makanya kok Gideon kan nanya, kalau Anda digitukan lepas apa enggak? Kalau saya bisa bekerja sendiri, saya wanita mandiri, jadi saya ya mungkin saya lepas kalau itu saya. Tetapi tidak semudah itu mungkin buat orang-orang lain yang tidak bekerja. Jadi kita nggak bisa mengejudge, oh kamu harusnya tinggalkan dia atau kamu harus tetap bersama dia, karena kondisi tiap orang itu berbeda. Maksud saya seperti itu. Jadi Dibanding-banding ya. iya, everyone has their own story gitu. Iya, Jangan iya. kita bandingkan. Kita lihat dulu kenapa kok dia seperti itu. Karena yang paling bawah dulu harus terpenuhi kebutuhan finansial dulu supaya kebutuhan fisiknya terpenuhi. Baru bisa naik ke yang atasnya, yaitu rasa aman. Ini Maslow ini bicara soal kebutuhan pribadi atau rumah tangga juga ya? Pribadi manusia. Pribadi ya? Oke, Manusia. Tapi kan manusia dengan manusia membentuk suatu hubungan rumah Iya, tangga kan. iya. Gitu kan. Oke. Nah, naik lagi baru rasa aman. Nah, rasa aman salah satunya adalah tidak digebukin, ya kan? Itu rasa aman, suami tidak selingkuh, itu juga rasa aman, merasa secure, sehat, memiliki pekerjaan sehingga nggak merasa nggak tentram kalau suami dikejar-kejar utang, suami judi. Nah, itu tuh juga tidak memberikan rasa aman di dalam suatu hubungan. Itu adalah kebutuhan yang kedua yang paling dasar. Setiap awal bulan cair gitu rasa aman juga. Iya. Nah, kalau yang paling bawah aja nggak Enggak. terpenuhi, dia nggak cukup makan, dia akan rela digebukin asal dia bisa bertahan untuk bisa cukup makan. Gitu loh, manusia tuh gitu, survival moodnya seperti itu. Tapi dalam kasusnya si Lesti bukannya dia nggak cukup makan loh.
Iya, makanya kan tadi kan saya bilang tergantung juga dengan kebutuhannya dia di mana dan juga psikologisnya, makanya kan diselesaikan dulu dong penjelasannya, belum selesai udah langsung dipotong. Ya kan? Terus? Jadi kan setelah yang kedua itu baru yang ketiga adalah rasa cinta. Okay. Ya kan? Rasa cinta itu ketika oh ya ini loh yang aku butuhkan, rasa cinta. Cinta dari teman, cinta dari pasangan, cinta dari suami, cinta dari anak, teman, ya kan? Baru yang berikutnya lagi respect, dihargai dan dihormati, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ketika kita bisa mendapatkan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Misalnya bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan kemana, bisa beli barang branded, bisa beli hadiah atau apa yang mewah, itu yang paling terakhir, yang paling nggak penting, ya aktualisasi diri. Nggak penting, paling nggak penting ya. Makanya paling terakhir di antara yang tadi. Oh, jadi artinya kalau toh nggak ada atau kadarnya sedikit ya oke lah gitu. Iya, tapi yang paling bawah harus terpenuhi dulu, gitu loh. Nah, di dalam hubungannya Lesti dan Rizky ini tidak ada rasa aman kan karena digebukin lah. Tapi apa alasannya dia mau tetap bertahan? Kadang itu karena yang ketiga dan yang keempat, love, cinta, masih cinta dia, aku masih sayang sama dia, masih memperhatikan yang keempat, dihormati, dihargai, aku gimana kalau aku jadi janda, statusku bagaimana, pandangan orang, itu kan juga perlu diperhatikan. Nggak semudah itu, apalagi nilai-nilai agama bagi yang kita yang Nasrani, nggak semudah itu loh untuk memutuskan bercerai. Makanya kadang itu kita hanya bisa memilih pilihan yang terbaik di antara pilihan yang sama-sama buruk. Kalau tetap sama dia mungkin masih tetap digebukin, tapi kalau cerai nggak sama dia, oke mungkin nggak digebukin, tapi ada embel-embelnya, keuangan, anak bagaimana, status, jabatan, pandangan orang tentang dia, ya kan? Iya. Semua itu ditimbang-timbang sehingga akhirnya jadilah keputusan itu ya. Iya. Oke. Nah, tetapi harus hati-hati lagi, kembali lagi. Siklus kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya akan berulang. Nah itu mesti jadi pertimbangan juga tuh, baru tahu saya ini itu. Jadi siklus kekerasan dalam rumah tangga itu nggak mungkin cuma satu ya, dimaafkan apalagi pakai surat perjanjian segala macem. Kalau bisa pakai surat perjanjian bisa dilaporkan polisi, biasanya akan menimbulkan efek jera yang lebih. Sehingga memang langkah yang itu maksud saya. Langkah yang diambil dengan melaporkan ke polisi, meskipun akhirnya gugatannya dicabut, itu tetap memberikan efek jera yang lebih dibandingkan tidak diapa-apain. Kalau kita cuma diem, menangis, ya udahlah aku maafkan, aku di dalam Tuhan, aku mengampuni dia, itu akan lebih berulang karena biasanya tidak ada efek jera. Jadi di dalam prinsip dari ilmu psikologi itu memang ada namanya behavior therapy kan, terapi perilaku. Untuk kita bisa mengubah perilaku seseorang, kita harus melakukan reward and punishment. Kenapa? Kalau seseorang melakukan perbuatan yang nggak sesuai, maka dia harus dihukum. Yeah. Makanya kayak orang menerabas lampu merah harus ditilang, kan gitu kan? Kena tilang ya. Yep. Tilang. Emang nggak pernah? Enggak, belum pernah. Serius? Serius. Oh. Saya sangat taat ya. Terus oke. Itu dibuat untuk lebih nge-push gitu ya, supaya lu jangan main-main loh. Ya, untuk dia memberikan efek jera itu supaya tidak terulang lagi. Jadi manusia itu kalau melakukan kesalahan intinya harus dihukum, karena kalau nggak dihukum akan mayak bin ngelama. Bagi subscriber ya yang nggak ngerti mayak bin ngelama ya, Anda itu jadi apa ya terulang, terbiasa, tidak ada rasa menyesal dan akhirnya menganggap itu sebagai suatu kesalahan yang biasa, bukan lagi sebagai suatu kesalahan. Tapi Dok gini ya, kalau misalnya saya jadi si Rizky ya misalnya ya, kok sampai dilaporin polisi sih, masa nggak bisa ngomong baik-baik gitu. Nah harga diri martabat saya sebagai cowok gimana gitu. Ya memang bagi si Lesti kayak di-push gitu kan, lu jangan main-main loh, ini serius gitu. Nah, kalau menurut saya sudah benar. Sudah betul ya. Apa yang dilakukan Lesti sudah benar dengan laporkan ke polisi. Jadi Anda sedang mengajarkan di YouTube ini bahwa buat kaum wanita seperti Lesti, seperti Anda, kalau misalnya Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga Anda, segera lapor gitu. Ya. Toh diwadahi kok gitu ya. Ya.
Ada wadahnya gitu. Segera lapor untuk minta visum dan langsung segera visum. Jangan ditunda-tunda, karena kalau udah ditunda-tunda, matanya udah nggak memar, udah boroknya udah nutup, udah nggak ada yang bisa divisum. Iya, itu saking kelamaan ya kalau sampai kayak gitu ya. Loh, iya, tapi kan kadang itu perempuan gitu mikir. Ya malu juga lah, Dok. Sebenarnya harusnya nggak usah Malu nggak sih? malu. Udah ngapain malu? Korban kok malu? Ya, Korban kok ya malu? malu. Artinya kan rumah tangga saya nggak berhasil. Apakah itu sebagai suatu kegagalan? Iya sih. Menurut saya tidak. Oh. Tidak berhasil, apakah Lesti salah? Menurut saya tidak loh kok. Kalau mindsetnya seperti itu akan menjadi victim blaming, menyalahkan korban seolah-olah itu sebagai suatu kesalahan korban. Menurut saya enggak loh, ini yang mindset yang harus diubah. Gara-gara malu dia itu ayah dari anak-anakmu, dia itu berapa itu banyak kadang-kadang. berapa banyak korban-korban di dalam rumah tangga yang menjadi trauma, dan tidak hanya meninggalkan trauma buat istrinya aja, tetapi juga buat anaknya. Nah, makanya dengan ngelapor kayak gitu seperti anjurannya Dr. Aimee kan saya jadi, misalnya jadi anaknya sekarang. Oh, ternyata gitu ya. Nah, memangnya kalau nggak dilaporin nggak gitu? Nggak trauma? Ngelihat orang tuanya digebukin gitu nggak trauma? Yang bikin trauma itu digebukinnya atau lapor polisi? Jangan dibalik loh. Traumanya sih lihat mamanya digebukin sama papanya ya. Justru tapi itu lebih malu kan kalau ini sampai terekspos gitu misalnya dengan lapor ke polisi. sebenarnya memang harusnya laporan ke polisi kan nggak perlu diekspos ke publik. Ya sini saking artis aja. Ini gitu sakingnya artis, sebenarnya kan nggak perlu diekspos ke publik. Oke. Iya kan? Ya. Ya ini kalau misalnya ada satu pendapat bahkan apa ya, satu jaminan bahwa ya nggak harus diekspos, ya it's okay mestinya. Saya mungkin sama seperti Anda ya, pilih melapor gitu. Karena kalau nggak dilaporkan, seharusnya itu dilaporkan memang mungkin kalau seandainya Anda nggak mau lapor ke polisi, paling nggak ke pihak yang memiliki otoritas lebih daripada pasangan. Siapa itu misalnya? Orang tua. Oh. Banyak ya, orang-orang yang melakukan kekerasan itu kan tidak merasa bersalah, tidak ada empati. Ya, itu banyak loh. Akhirnya setelah dilaporkan ke pihak otoritas, dalam arti ke orang tua atau mungkin ke pendetanya atau mungkin ke guru rohani, pembimbing rohani yang dihargai, dihormati, ditegur, dia merasa malu, kadang bukannya menyesal loh, malah ada yang marah ke istri, marah ke korban. Kamu ya sudah membuat aku malu. Itu maksud saya. Justru itu yang salah. Kenapa kok harus malah, kasihan loh korban ini, sudah dia menjadi korban, digebukin, dia lapor, malah disalah-salahin. Itu justru yang saya bilang mindset yang kebalik. Kan jadi, banyak tuh yang kayak yang di netizen itu juga ada kan, yang salah satu pengacara juga yang komentar, ngapain kok Lesti itu ngelapor ke polisi, kan ada tuh. Ngapain ngelaporan ke polisi, harusnya masalah kayak gitu. Sebelum itu kan ke keluarga aja dulu lah gitu ya mungkin ya. Ya kalau ke keluarga udah benar, tapi karena keluarga juga nggak mempan, baru akhirnya ke polisi. Tapi kan juga ada yang bilang, kalau kasus kekerasan nggak usah lapor ke polisi, kan ada komentar yang seperti itu. Itu kan juga ada, makanya tuh menurut saya kurang tepat. Itu nggak mengerti perasaan korban, nggak mengerti dari perasaan yang mendapatkan trauma ini, bahwa dia seolah-olah nggak layak kalau dia memperjuangkan keadilan untuk dia. Oke. Kembali lagi ke poin Dr. Aimee tadi bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, meskipun dilaporkan, apalagi dengan serius sampai ke polisi segala macam, kemudian berakhir dengan janji-janji harus ditepati, kalau kamu begini nanti, ya kayak gitu kan pasti terjadi kayak bargaining gitu kan, nanti tawar-menawar gitu. Nah, terus apalagi katanya Dr. Aimee, Anda ini memandang dari sisi kejiwaan bahwa ternyata pelakunya kayak gini bisa terjadi lagi gitu. Benar, makanya ada namanya siklus kekerasan atau cycle of abuse. Siklus kekerasan itu ada beberapa fasenya. Yang pertama adalah tension building, di mana ada suatu ketegangan yang mulai muncul, ada cekcok, perselisihan, perbedaan pendapat, sering bertengkar. Itu baru di fase yang awal. Kemudian mulai itu ada ancaman, kamu kalau seperti ini nanti saya akan begini, begitu, mulai ada ancaman. Nah, hingga masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua adalah explosion. Explosion itu ledakan dari kekerasan. Dipukul, dijambak, didorong, ya, atau bahkan juga mungkin kekerasan yang ini kan lebih ke arah kekerasan fisik ya mungkin yang dibahas, tapi biasanya kekerasan fisik biasanya juga disertai kekerasan yang lain, bisa berupa kekerasan verbal, kata-kata yang menghina, kata-kata yang kasar,
kata-kata yang merendahkan. Bisa juga disertai dengan kekerasan psikis, bisa berupa nggak diajak ngomong, didiamkan, diabaikan seolah-olah nggak ada, itu termasuk kekerasan psikis loh. Ya, atau dibohongin terus-menerus, itu juga termasuk kekerasan psikis. Bisa juga disertai dengan kekerasan finansial, duitnya diporotin, dimintain duit terus, atau mungkin suaminya berjudi, atau mungkin suaminya hutang di mana-mana, kemudian suruh istrinya yang bayar, itu termasuk kekerasan finansial. Dan juga bisa juga disertai dengan kekerasan seksual, misalnya ini hubungan yang mungkin belum sampai menikah, ya sudah sampai diperkosa dan lain sebagainya, biasanya seringkali disertai itu juga. Benar. Tadi kok saya tertarik yang terakhir tadi tentang kekerasan seksual ya. Menikah, tadi kan belum pasangannya, udah pasangannya tapi over gitu. Itu bisa dilaporin juga nggak sih? Karena yang satu maniak gitu, hyper. Kalau dilaporkan untuk kekerasan sih enggak ya mestinya ya. Untuk karena kekerasan menikah, kan, karena sudah menikah kan. Tapi kan hyper itu tersiksa juga kan? Iya, memang tersiksa. Tapi kan ya itu harus dinego, tapi bukan suatu dalam ranah pidana ya. Kalau menurut saya, kalau pidana kan yang sudah merugikan orang lain gitu. Ke psikiater aja ya kalau itu ya. Ya ke dokter andrologi juga ya, perlu dicek hormonnya juga. Oke. Kemudian fase yang ketiga belum selesai. Apa ini berikutnya? Fase yang ketiga adalah fase yang terakhir, yaitu honeymoon period. Kalau honeymoon period itu di mana yang pelaku merasa bersalah dan kemudian dia menyesal dan meminta maaf. Namun kemudian biasanya hati-hati, honeymoon period ini disertai dengan janji-janji manis, berjanji tidak akan mengulangi, tetapi hati-hati, biasanya setelah fase honeymoon periodnya over, selesai, mulai kembali ke sifat asal, mulai nanti akan ada tension building lagi, kembali ke fase yang pertama lagi. Waduh. Sehingga yang tadi saya bilang, siklus kekerasan itu akan berulang lagi. Waduh, ini Anda sedang bicara bukan laki-laki aja tuh, wanita bisa benar, juga kan? Wanita juga bisa loh melakukan kekerasan. Waduh. Benar. Saya juga ada kasus tuh, pasiennya laki-laki yang gebukin dia malah yang perempuan, tapi dia sabarin dia nggak pernah balas. Luar biasa. Oke dok, ini yang terakhir ya. Apakah dengan punishment dengan melapor sehingga ada semacam kayak kapok untuk tidak mengulang lagi gitu ya, tidak berani mengulang lagi, itu merusak nggak nilai cinta di antara pasangan ini? If you pakai lapor-lapor, hilang sudah rasa cinta saya, paling nggak peluntur. Sebenarnya hilangnya kenapa kok ini dari tadi kok Gideon seolah-olah blaming ke victim ya, ke korban loh dari tadi yang saya lihat. Ya saya memposisikan seperti itu gitu. Padahal harusnya kan lebih nggak seru seperti kayak itu. Gitu. Kan lebih seru seperti ya, itu. Tapi harusnya pola pikirnya tuh diubah, jangan diarahkan ke arah sana. Cinta itu sudah mulai hilang dari mulai terjadi kekerasan. Bukan karena pelaporan, cinta itu hilang karena sudah ada kekerasan. Jangan ada alasan yang bilang bahwa aku memukulmu karena aku mencintaimu. Banyak loh yang bilang kayak gitu. Aku mukul kayak gini, aku marah kayak gini karena aku sayang sama kamu. Sayang sama kamu, pengen kamu tuh berubah. Itu sebenarnya salah. Nggak ada itu alasan mencintai dengan cara kekerasan, menurut saya ya. Ya. Hello, ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi gitu loh ya kan. Ini sebagai satu guidance juga ya buat Anda ya. Kalau dikerasin, saya seolah-olah seperti nggak setuju dengan korban ya kan. Tapi saya supaya memantapkan bahwa korban ini memang harus dibela gitu loh. Ya, tadi salah satu yang saya stabilo bahwa kekerasan bukan saat melapor, tapi ya waktu kekerasan itu sudah terjadi gitu ya. Waktu kekerasan itu sudah terjadi, sebenarnya hubungannya itu sudah mulai rusak. Kalau kita bilang hubungan yang sehat itu memang harus take and give. Ya, you give pukulan, I take pukulan. Maksudnya kita saling memberi dan saling menerima cinta, ya kan? Karena kamu melukaiku, itu yang sudah mulai cinta itu mulai luntur, mulai hilang. Gitu kan. Oke, satu kali lagi saya embol lagi nih ya, nambah. Oke, kalau bisa berulang, berarti kalau lapor-lapor ini juga bisa berulang juga ya? Bisa. Makanya seperti itu kemudian gugatannya dicabut, ya udah selesai ya kan. Jangan kaget nanti kalau ada kayak gitu lagi gitu maksudnya ya. Banyak. Jangankan gugatan itu, gugatan cerai aja bisa dicabut kok. Kan gugatannya itu macam-macam, bisa karena gugatan KDRT, terus setelah itu nanti gugatan cerai. Ya soalnya waktu lagi emosi ya. Tapi nggak ada masalah kan dengan menggugat itu ya?
Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebenarnya itu Silakan, menimbulkan efek jerah. Oke. Kalau memang diajak ngomong baik-baik, udah dikasih tahu baik-baik nggak bisa, udah dilaporin ke otoritas yang lebih tinggi dalam arti orang tua, juga nggak bisa, ya udah, memang harus lapor polisi. Kalau enggak, ya Anda mau jadi sansak hidup. Nggak mau. Ya udah, as simple as that sih. Oke, kalau sudah terjadi kayak gini, selain ke polisi juga ke tadi katanya bisa juga ke psikiater gitu untuk memulihkan kejiwaan-kejiwaannya terganggu di antara dua orang manusia. Ke psikiater untuk orang-orang yang emosinya tidak stabil dan sampai memukul memang seharusnya terapi ke psikiater. Karena biasanya kita akan beri obat. Tapi memang ya itu kembali lagi. Itu akan take time, butuh waktu ya, nggak bisa instan dan orangnya mau nggak minum obat, orangnya mau nggak terapi. Belum tentu loh orang itu merasa bahwa dirinya bermasalah. Saya baik-baik saja kok itu. Kalau orangnya merasa dirinya baik-baik saja dan tidak mau berubah, itu yang repot. Mau dibawa ke psikiater, mau dibawa ke polisi, mau dibawa kemanapun, kalau dia merasa dirinya benar, ya setelah menjalani proses, baik proses hukuman, proses treatment, ya dia akan tetap menjadi orang yang seperti itu kalau memang dari dirinya tidak ada kemauan untuk berubah. Oke. Ya, yang kita catat hari ini kan belajar dari kisah si Lesti sama si Bilar ya, suami istri. Bisa juga ya orang tua anak ya, bisa kan ya? Kan Bisa, rumah tangga ya. Bisa. Ada loh saling lapor gitu ya. Anak perlakukan dilecehkan. Demikian juga orang tua. Tapi pada intinya lewat podcast kali ini Dr. Aimi mau menyampaikan bahwa it's okay gitu ya, beranikan diri gitu. Seandainya udah nggak bisa dibenahin lagi ya, berilah efek jerah kayak gitu. Ya, maksud saya begini loh ya. Saya sebagai psikiater, kalau mendapatkan kasus kayak gitu, saya nggak pernah kok bilang, oh kamu harus cerai atau oh kamu harus tetap bertahan. Itu saya nggak akan bilang. Nah, ini dua kutub yang tidak Anda pernah sampaikan ya. Yang satu nggak apa-apa kok cerai, yang satu tetap bertahan. Karena ini adalah hidup Anda, bukan hidup saya sebagai terapis, bukan hidup orang lain. Ya baik itu orang tua Anda, bukan hidup pemuka agama Anda, bukan hidup pendeta Anda. Ini hidup Anda sendiri yang mana Anda yang akan menjalani. Jadi saya hanya akan memberikan pandangan. Kalau Anda terus berada di dalam hubungan ini, ya, kalau memang Anda masih mau memaafkan, enggak apa-apa, itu hak Anda kok, boleh. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Anda harus siap kalau seandainya dia kembali melakukan kekerasan. Karena kemungkinan teorinya ya seperti itu. Bisa nggak, mau nggak, kalau memang siap dapatkan kekerasan lagi, ya nggak apa-apa, silakan lanjutkan hubungan itu. Tetapi kalau memang Anda merasa nggak kuat, nggak siap, capek, digebukin terus, kepingin hidup bahagia, ya nggak apa-apa kalau seandainya Anda memutuskan untuk berpisah. Ya, saya yakin Anda boleh lapor ke Romo, sekalipun di Katolik maupun di atau Bapak Pendeta atau pemuka agama yang lain ya. Bahkan setahu saya di secara gereja Katolik pun ada yang namanya pembatalan pernikahan. Itu salah satunya kalau ada kekerasan dalam rumah tangga yang sudah sampai mengancam nyawa, itu bisa loh pembatalan pernikahan. Gitu. Coba Anda diskusikan dengan pemuka agama Anda. Karena apa? Anda juga berhak untuk bahagia. Satu-satunya orang yang harus Anda perjuangkan adalah diri Anda. Kenapa saya bilang gini? Karena banyak loh korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu yang sampai depresi, pengen mati, pengen bunuh diri. Itu banyak loh. Makanya saya bilang, jangan kita victim blaming. Jangan kita justru malah menyalahkan pasien. Kamu kok lapor, kamu malu-maluin keluarga. Banyak loh yang kayak gitu. Kamu malu-maluin aja, nah itu ayah dari anak-anakmu. Kamu harusnya bertahan, berjuang. Banyak yang orang yang gak jalanin, gampang dengan mudahnya ngomong kayak gitu. Yang ngejalanin tuh loh, yang digebukin itu loh, yang ngerasain memar, luka-luka. Itu gimana? Kita hanya bisa kasih nasihat khotbah tapi nggak pernah ngejalanin kan. Makanya jangan kita kasih komentar yang justru malah victim blaming, menyalahkan dari korban, itu jangan. Karena banyak sekali korban-korban itu yang sampai depresi, sampai pengen mati. Itu banyak. Makanya saya biasanya bilang sama pasien-pasien saya yang korban dari KDRT, satu-satunya orang yang harus Anda perjuangkan adalah diri Anda sendiri. Yang harus Anda cintai adalah diri Anda sendiri. Ketika semua orang sudah meninggalkanmu, tetapi kalau kamu masih mencintai dirimu, kamu akan bisa bangkit dan kembali berjuang
untuk hidupmu. Tapi kalau kamu sudah nggak mencintai dirimu karena sudah banyak kata-kata negatif kan dari suami, kamu tuh jelek, nggak mungkin ada yang mau sama kamu sampai down. Iya aku ini nggak berharga, aku nggak bernilai. Bisa aku tak mati aja, aku mau mati aja. Banyak loh yang sampai kayak gitu. Itu justru kalau saya bilang seperti itu, saya bilang lebih baik rumah tanggamu hancur daripada kamu mati. Karena banyak yang sampai seperti itu. Baik. Bila Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan sungkan-sungkan ya untuk konseling pada Dr. Aimee di National Hospital, psikiater kita yang sangat mengerti Anda ya. Ya deh, habis ini saya nggak victim blaming ya. Soalnya bikin tertekan juga ya baca-baca netizen kayak gitu. Kalau seandainya public figure udah dikerasin, netizen keras juga. Oke, makasih Dr. Aimee. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda. 96.4 FM.